Salam, perkenalkan nama lengkap saya Ignatius Pandewange dengan NIM 200304029, Prodi Ilmu Politik, kelas A semester 3. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi ujian tengah semester Demokrasi dan HAM di bawah dosen pengampu Bapak Ahmad Saifuddin, SIP, MA. Baik, langsung saja. Nomor 1, jelaskan teori lahirnya HAM. Sejarah hak asasi manusia berasal dari teori hak kodarti atau natural right theory. Teori tersebut menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia karena ia manusia. Artinya, meskipun setiap manusia terlahir dengan kondisi yang berbeda-beda, baik dari warna kulit, kewarganegaraan, jenis kelamin, mereka memiliki hak yang sama sebagai manusia. Begitupun sebaliknya, sejahat apapun manusia, mereka tetap memiliki hak yang sama sebagai manusia. Salah satu tokoh yang mengemukakan teori kodarti yaitu John Locke. Ia mengatakan bahwa manusia dikaruniai oleh alam hak untuk hidup, hak kepemilikan, dan kebebasan yang tidak bisa rampas oleh siapapun, termasuk oleh negara. Pemikiran tersebut dikenal dengan istilah kontrak sosial. Nomor 2, jelaskan sejarah perkembangan HAM di dunia. Sejarah perkembangan HAM atau hak asasi manusia bermula dari dunia barat, Eropa. Pada abad ke-17, seorang filsuf Inggris, John Locke, merumuskan adanya hak alami atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada saat itu hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan politik. Ada 3 peristiwa penting di dunia barat yang menandai sejarah perkembangan hak asasi manusia, yaitu yang pertama Magna Carta, yang kedua Revolusi Amerika, dan yang ketiga Revolusi Prancis. Yang pertama Magna Carta. Magna Carta pada tahun 1215. Magna Carta adalah piagam perjanjian antara Raja John Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah raja memberi jaminan beberapa hak kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang pada dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Yang kedua, Revolusi Amerika pada tahun 1276. Revolusi Amerika yaitu perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris. Revolusi ini menghasilkan Declaration of Independence atau deklarasi kemerdekaan dan Amerika Serikat menjadi negara mereka pada tanggal 4 Juli tahun 1776. Yang ketiga, Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis yaitu pemberontakan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang lelah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Revolusi Prancis menghasilkan pernyataan hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan ini memuat 3 hal, yaitu hak atas kebebasan atau liberty, hak kesamaan atau equality, dan hak persaudaraan atau fraternity. Nomor 3, jelaskan sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia terbagi dalam 2 periode, yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Periode ini ditandai dengan lahirnya beberapa organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo. Hak asasi manusia telah mendapatkan legitimasi formal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Periode tahun 1950 sampai periode tahun 1959. Perkembangan HAM di Indonesia terbagi dalam 2 periode. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai dengan periode tahun 1945. Lahirnya HAM pada periode ini tidak lepas dari penyebab pelanggaran HAM oleh penjajahan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga muncul pergerakan-pergerakan yang membela HAM. Budi Utomo yang mengawali organisasi pergerakan nasional mula-mula yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar.
Selain Budi Utomo pada tahun 1908, juga terdapat organisasi lain seperti yang pertama Serikat Islam pada tahun 1911, yang kedua Indian Science Parties pada tahun 1912, yang ketiga Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920, dan yang keempat Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925, dan yang kelima Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Puncak perdebatan pun terjadi dalam sidang BPU PKI. Yang kedua, periode setelah kemerdekaan. Yang pertama pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Pada periode awal pasca kemerdekaan masih menekankan pada wacana hak merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Wacana HAM bisa dicirikan pada bidang sipil politik dan bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, periode pada tahun 1950 sampai tahun 1959, masa parlementer. Masa ini adalah masa yang sangat kondusif sesuai dengan prinsip demokrasi liberal, yaitu kebebasan mendapat tempat dalam kehidupan politik nasional. Terdapat 5 indikator HAM dalam masa ini. Yang pertama, munculnya partai-partai politik dengan beragam ideologi. Yang kedua, kebebasan pers. Yang ketiga, pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas, dan demokratis. Yang keempat, kontrol parlemen atas eksekutif. Dan yang kelima, perdebatan HAM secara bebas dan demokratis. Yang ketiga, periode tahun 1959 sampai tahun 1966, demokrasi terpimpin. Masa ini merupakan bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer yang dinilai sebagai produk barat karena tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang telah memiliki cara tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada sistem demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat di tangan Presiden. Kekuasaan Presiden Soekarno bersifat absolut, bahkan dinobatkan sebagai Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Yang keempat, periode tahun 1966 sampai dengan periode tahun 1998, masa Orde Baru. Sama halnya dengan Orde Lama, Orde Baru juga memandang HAM dan demokrasi berbagai produk barat yang individualisme dan bertentangan dengan bangsa Indonesia, terutama Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang lebih dulu ada dibandingkan dengan Deklarasi Universal HAM. Selain itu, isu HAM seringkali digunakan oleh negara-negara barat untuk memojokkan negara berkembang seperti Indonesia. Pelanggaran HAM Orde Baru dapat dilihat dari kebijakan politik Orde Baru yang bersifat sentralistik dan anti segala gerakan politik yang berbeda dengan pemerintah. Yang kelima, periode pasca Orde Baru. Berakhirnya kekuasaan Orde Baru sekaligus menandai berakhirnya rezim militer di Indonesia dan datangnya era baru demokrasi dan HAM. Pada masa ini, perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan yang ditandai dengan tahap MPR nomor 17/MPR tahun 1998 tentang HAM, pengesahan undang-undang tentang HAM, pembentukan kantor Menteri Negara urusan HAM yang kemudian digabung dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan HAM, penambahan pasal-pasal khusus tentang HAM dalam amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, pengesahan Undang-Undang tentang Pengadilan HAM. Nomor 4, generasi perkembangan HAM. Kategorisasi hak asasi manusia menjadi 3 generasi pertama kali dicetuskan pada tahun 1979 oleh seseorang ahli hukum Ceko-Prancis yang bernama Karel Vasa. Ia sudah menggunakan istilah ini paling tidak sejak November tahun 1977. Yang pertama, hak generasi pertama sunting. Hak asasi manusia generasi pertama pada dasarnya berurusan dengan kebebasan dan kehidupan politik. Dalam kata lain, hak ini merupakan hak sipil dan politik. Contohnya adalah hak atas kehidupan kesetaraan di mata hukum, kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil, hak kebebasan beragama, dan hak untuk mengundi dalam pemilu.
Hak ini diperoleh Deklarasi Hak-Hak di Amerika Serikat dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara di Prancis pada abad ke-18. Hak-hak ini dimasukkan ke dalam pasal 3 hingga 21 Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia. Pada abad ke-18, hak-hak ini dimasukkan ke dalam pasal 3 hingga 21 Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia (PUHAM) pada tahun 1948 dan kemudian ke dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan pada tahun 1966. Yang kedua, hak generasi kedua sunting. Hak asasi manusia generasi kedua pada dasarnya adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dan hak-hak ini disebut generasi kedua, karena hak ini dikatakan muncul pada abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap kemiskinan dan eksploitasi yang dipicu oleh revolusi industri. Contohnya adalah hak atas kesehatan, hak atas pangan, dan hak atas perumahan. Hak-hak ini juga dimasukkan ke dalam PUHAM dan kemudian dilindungi oleh Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, hak generasi ketiga sunting. Hak asasi manusia generasi ketiga adalah hak yang muncul pada paruh kedua abad ke-20 dan dikemukakan dalam dokumen-dokumen yang tergolong sebagai soft law dalam hukum internasional seperti Deklarasi Stockholm tahun 1972 dan Deklarasi Rio tahun 1992. Contohnya adalah hak atas pembangunan dan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih.